kita akan mengadakan coaching ya bersama. Nanti kita akan melakukan coaching, insya Allah nanti sesuai dengan alur yang akan digunakan itu oleh kita. Untuk pada kali ini, kehadiran saya di sini yaitu untuk mendukung Bu Noma sebagai coach yang nantinya akan meng-coaching Bu Fitri. Oh, ya, betul sekali. Apakah sudah siap dengan proses coachingnya? Insya Allah Pak. Terima kasih. Sebelum kita nanti Ibu Norma praktek dengan Bu Fitri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan studi coaching ya. Yang pertama nanti kita beri yang pertama adalah menggunakan alur cerita tersebut, yaitu ada tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Itu nanti ada kemitraan dengan coaching, menggali potensi dari coaching juga, terus nanti apakah bisa maksimal atau tidaknya itu nanti tergantung dari Bu Norma dengan coachingnya nanti. Selanjutnya Bu Norma izinkan saya bertanya. Pertama, pada saat coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Pak, begini. Jadi nanti pada saat saya melakukan coaching itu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang tertutup. Oh iya, betul sekali ya. Nah, itu kan dari 3 kompetensi yang secara umum ya. Nah, apakah dari 3 tersebut nanti ada yang ingin lebih spesifik lagi Bu Norma ingin kembangkan? Oh iya, dari tiga itu kompetensi tadi yang spesifik akan saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penumpang. Oh iya. Present gitu. Jadi sebenarnya nanti itu akan lebih kepada kehadiran ya, lebih fokus pada kehadiran tersebut ya. Berarti walaupun untuk yang kedua tadi juga nanti itu tetap diusahakan ya, tapi ya kita nanti fokusnya lebih ke kehadiran tersebut. Nah, menurut Bu Norma untuk kehadiran penuh tersebut nanti indikator capaiannya itu yang bagaimana? Nih Pak, jadi indikator pencapaiannya itu yang pertama saya itu dapat menyimak Pak, dan saya juga lebih banyak mendengar dari permasalahan si coachingnya nanti. Begitu Pak, indikator pencapaiannya. Ya, gitu. Berarti nanti tinggal karena observasi saja dengan coaching, lakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Nah, demikian mungkin untuk observasinya sementara itu saja cukup. Nanti tinggal silakan dengan lanjutkan dengan coachingnya yaitu dengan Bu Fitri saja. Siap, nih Pak. Terima kasih nih Pak. Ini sama-sama. Assalamualaikum Bu Fitri. Salam Bu Tuhan. Gimana Bu Fitri? Badannya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya seperti yang Ibu lihat ini lah. Ini kalau saya lihat gitu, kayaknya ini Bu Fitri itu sedang seperti murung gitu, Mbak. Apa sedang apa
sebenarnya memang seperti itu Bu. Saya itu sedang ada pikiran. Iya, dia biasalah mengenai pekerjaan saya di sekolahan. Itu berkaitan dengan siswa saya Bu. Siswa pembimbing. Iya. Jadi siswa saya ini, kalau saya lihat ya Bu, itu tuh siswa saya itu ada beberapa yang masih kurang disiplin gitu, kurang disiplin dalam hal kebersihan. kebersihan. Berarti kebersihan di lingkungan sekolah apa atau di kelas atau Di lingkungan kelas dan juga di lingkungan sekolah. di lingkungan kelas dan di eh, jadi di sekolah ibu itu yang perilakunya itu intinya kurang disiplin dalam menjaga kebersihan sekolah begitu. Terus begitu. Nah terus yang kira-kira yang bisa Bu Fitri dapatkan dari percakapan ini itu apa? Iya, saya sih berharap ya Bu, setelah kita melakukan perbincangan ini nantinya saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi itu. Kiranya beberapa nanti bisa membantu saya. Ya Bu ya, semoga pembicaraan ini nanti dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan itu. Coba bisa diceritakan kondisi di sekolah Ibu Fitri yang secara realnya itu yang bagaimana? Jadi di sekolah saya itu saya masih mendapati beberapa siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan tentang kebersihan itu masih rendah. Jadi mereka itu masih suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi siswanya itu walaupun sudah disediakan tempat sampah, tetapi mereka masih sembarangan membuang sampah. Bahkan ada siswa saya yang membuang sampahnya itu di atas tutupnya, di atas tutup tempat sampahnya. Jadi kan kalau kesenggol jatuh, seperti itu. Jadi ya seperti itulah, mereka tuh masih sangat minim untuk kesadaran dirinya. Ya, untuk menjaga kebersihan itu masih minim. Jadi dari kondisi tersebut yang tadi Bu Fitri ceritakan itu, terus kondisi seperti apa kira-kira yang ingin Bu Fitri inginkan itu tentang kebiasaan siswa ibu itu di sekolah? Saya sih berharap siswa saya itu bisa memiliki tingkat kesadaran dalam kedisiplinan pada hal kebersihan gitu. Jadi dari dalam diri mereka sendirilah untuk menjaga kebersihan kelas, karena ini kan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tanggung jawab guru ataupun penjaga sekolah seperti itu. Itu sih harapan saya seperti itu. Intinya berarti kesadaran siswanya ya Bu Betul. dalam kedisiplinan Menjaga menjaga kebersihan kebersihan di lingkungan. sekolah. Terus menurut Bu Fitri itu ada peluang atau kekuatan apa yang kiranya itu dapat dimaksimalkan untuk mencapai yang diharapkan tadi Bu Fitri dalam kedisiplinan? Ya, kalau peluang di sekolah itu banyak sekali ya sumber daya yang sudah kita sekolah sediakan. Misalkan tempat sampah, sekolah itu sudah menyediakan pada setiap kelas itu tempat sampah, alat kebersihan, semuanya itu sudah lengkap. Jadi sudah prasarana Sarana dan prasarana prasarana itu sudah ada. Selain itu, penjaga sekolah juga sudah melaksanakan tugasnya sebagai pionir kebersihan di sekolah. Karena saya lihat bapak penjaga ini setiap hari juga sudah membantu membersihkan halaman, bahkan membuang sampah yang sudah penuh tersebut. Tetapi dari diri anak-anaknya itu sendiri yang masih ternyata beberapa anak yang masih kurang seperti itu. Intinya kesadaran Dari siswa, iya, dari siswa itu kebersihan dari masih kurang. Padahal dari sekolah juga sudah menyediakan banyak alat kebersihan. Jadi dari kenyataan yang ada tadi Ibu. Nah terus menurut Bu Fitri itu hambatan apa yang Ibu temui dalam menjalankan disiplin kebersihan tersebut? Hambatannya? Ya mungkin kalau hambatan itu sendiri bisa dibilang dari
dari dalam diri siswa itu ya yang masih rendah dengan kesadarannya. Selain itu juga saya perhatikan itu proses ini tuh sudah berlangsung lama. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu sudah dari lama seperti itu, dan mereka anggap mungkin sudah menjadi kebiasaan membuang sampah jadi seperti itu di jalan atau mungkin di halaman, mereka istirahat di luar kemudian langsung dibuang saja seperti itu. Dari kenyataan itu, terus apa hal yang dapat Bu Fitri lakukan sebagai langkah atau kegiatan untuk menciptakan kondisi yang Bu Fitri inginkan tadi? Langkah-langkahnya itu sendiri mungkin ya Bu, ini masih menjadi rencana saya. Kalau saya sih pengennya, kalau rencana saya itu yang jelas yang akan saya lakukan sendiri di kelas saya. Saya akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti yang berkaitan dengan kebersihan. Kalau kesepakatan kelas itu sendiri kan kita bisa bersama dengan siswa untuk membuat yang nantinya akan mereka patuhi. Kalau mereka membuat sendiri kan mereka pasti antusias ya dengan apa yang mereka pilih, apa yang mereka pilih untuk menjadi kesepakatan kelas. Mungkin menjaga kebersihan kelas seperti itu. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Selain itu, saya akan memaksimalkan tugas piket di kelas. Selain itu lagi mungkin saya akan tentunya dengan berkolaborasi dengan rekan membuat poster mungkin ya, poster yang ditempel tentang kebersihan yang ditempel di sudut-sudut sekolah yang terbaca oleh siswa. Jadi siswa tuh ingat membuang sampah sembarangan, ada poster, jadi kan mereka sedikit banyak mungkin bisa diingatkan oleh poster tersebut. Dan ini masih menjadi rencana ya mungkin ya, nanti mungkin akan harapan saya akan diadakan lomba kebersihan antar kelas. Jadi siswa-siswa dalam kelas itu nanti kan mereka berlomba-lomba untuk menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kelas mereka. Jadi mereka termotivasi untuk menjaga kebersihan di lingkungan kelasnya seperti itu. Itu sih rencana saya. Berarti tadi rencana yang akan dilaksanakan itu ada 4 ya Bu. Yang pertama itu tentang membuat keyakinan kelas, kemudian memaksimalkan piket kelas Ibu. Kemudian yang ketiga itu dengan membuat poster tentang kebersihan. Kemudian yang keempat tadi itu lomba kebersihan antar kelas. Nah, dari kegiatan empat kegiatan tadi, adakah kegiatan yang bisa prioritaskan? Yang paling prioritas gitu. Kalau menurut saya yang paling prioritas itu adalah yang pertama Bu, yang membuat keyakinan kelas. Selain itu harus dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. Keyakinan kelas itu kan nantinya akan mulai ditaati oleh siswa ketika kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat. Jadi harus cepatnya dibuat oleh keyakinan kelas seperti itu. Kita akan lebih saya prioritaskan untuk dibuat oleh dulu. Jadi itu tentang keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu ya Bu yang prioritas itu, bagaimana Bu Fitri mengukur keberhasilannya? Mengukur keberhasilannya kalau menurut saya itu nantinya siswa tersebut sudah memiliki kesadaran lah Bu untuk membuang sampah pada tempatnya misalnya. Siswa-siswa saya itu sudah tidak lagi membuang sampah sembarangan. Saya kira sudah sangat berhasil untuk kesadarannya itu sudah mulai meningkat dengan adanya rencana-rencana saya tadi. Saya berharap anak-anak bisa memiliki kesadaran tentang menjaga kebersihan itu. Berarti kan tadi prioritasnya adalah tentang keyakinan kelas, kemudian ukurannya itu dari kesadaran siswa. Nah, terus kalau pada saat itu berlangsung itu tadi yang Fitri jelaskan, jika terjadi kendala dalam pelaksanaannya, itu
Bu Fitri akan meminta solusi pada siapa? Mungkin jika nantinya dalam pelaksanaan itu akan terjadi sebuah hambatan, mungkin secara personal dahulu akan saya dekati dulu sifat tersebut. Apabila sifat tersebut masih tetap sulit untuk membuang sampah pada tempatnya, kesadarannya masih rendah, saya akan mendekati anak tersebut secara personal, kemudian menasihati anak tersebut sebisa saya dulu, karena memang di sini kan saya juga pasti butuh bantuan dari pihak lain untuk apa namanya, menyadarkan sih, untuk membantu meningkatkan kesadaran mereka. Mungkin bisa dengan mengundang pihak puskesmas untuk mensosialisasikan tentang bagaimana sih kita harus menjaga kebersihan seperti itu. Mungkin itu salah satu alternatif yang bisa saya ambil nantinya jika terjadi hambatan tersebut. Itu kan tadi alternatif ya. Kemudian komitmen apa yang bisa ditunjukkan terhadap rencana yang Ibu harapkan tadi, yang Ibu rencanakan? Iya, mungkin saya berkomitmen untuk sesegera mungkin melaksanakan apa yang menjadi rencana saya itu, Bu. Dengan membuat kegiatan kelas itu akan saya laksanakan dalam waktu dekat-dekat ini. Kemudian saya akan mencoba melaksanakan itu secara berkelanjutan, kontinu ya, betul. Siapa yang dapat membantu untuk menjaga dan meningkatkan komitmen itu tadi? Tentunya atas izin dan juga kolaborasi saya dengan mungkin Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan rekan sejawat yang nantinya akan membantu saya pastinya dalam melaksanakan rencana-rencana ini. Pasti mereka juga sedikit banyak akan ikut mengingatkan saya untuk melaksanakan rencana tersebut. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan Fitri? Tindak lanjutnya no? Tindak lanjutnya mungkin setelah kita melaksanakan rencana-rencana tersebut dan bisa terlaksanakan, saya harapnya sih bisa terlaksanakan semua ya, Bu. Mungkin saya akan bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk tetap mensosialisasikan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, kemudian apa sih pentingnya menjaga kebersihan itu, seperti itu. Oke, Fitri, alhamdulillah ya Bu, kita bisa berbincang-bincang seperti ini dari awal sampai akhir. Nah, itu menurut Bu Fitri yang Ibu dapatkan itu apa dari perbincangan kita hari ini? Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu ya, Bu, karena Bu Nova sudah berhasil memancing saya untuk bercurhat nih, Bu. Jadi saya ikut menemukan solusi atas permasalahan saya ini, seperti itu. Saya jadi sedikit lega dengan apa yang selama ini menjadi pikiran saya ya, Bu ya. Terima kasih tentunya. Luar biasa ya Bu Fitri ini. Saya jadi tidak sabar Bu nanti menunggu kabar dari Bu Fitri tentang rencana yang sudah Bu Fitri susun tadi. Semoga lancar ya Bu ya prosesnya, karena ini kan tujuan baik, maka kita harus mendukung dan semoga terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Nova. Mungkin nanti ketika kegiatan atau rencana-rencana tersebut nanti akan saya laksanakan, saya akan mengabari Bu Nova bagaimana sih tentang kelanjutannya. Terima kasih Ibu. Kita sudah selesai ya Bu perbincangan hari ini. Mari kita lanjutkan ke kegiatan. Terima kasih ya Bu Nova ya. Terima kasih. Luar biasa. Coachingnya tadi dengan Bu Fitri itu sangat lancar, sangat baik sekali. Kalau saya lihat itu seperti tidak sedang coaching, seperti kan Anda itu sedang ngobrol biasa. Nah, setelah Anda tadi melakukan coaching, bagaimana perasaan Anda setelah tadi melaksanakan coaching? Ya Pak, perasaan saya setelah melaksanakan coaching tadi ya Pak bersama Bu Putri, tentunya saya merasa gimana ya, merasa lega,
menurut Ibu, apakah dari yang Ibu ingin atau tujuan tercapaian awal tadi itu sudah terpenuhi atau sudah mencapai kriteria tersebut? Kalau menurut saya ya Pak, menurut saya mungkin sudah Pak, tapi masih banyak kekurangan sendiri. Nah, menurut Ibu, apa yang menurut penilaian Ibu itu bagaimana? Apakah mungkin dalam rentang nilai itu dari antara 1 sampai dengan 10 itu tadi Ibu coaching itu sudah sampai nilai berapa? Dan mungkin bisa dijelaskan mengapa Ibu menilai seperti itu? Mungkin kalau menurut saya baru di akal apa ya Pak, karena tadi kan ada 3 kompetensi ya Pak. Yang pertama itu mendengarkan dengan kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga ada mengajukan pertanyaan yang betul. Nah itu mungkin dari ketiga itu kan ketercapaian saya itu tentang kehadiran penuh ya Pak. Ya, mungkin masih ada Nah, begini Bu, izinkan saya juga ingin menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Ibu Mama tadi. Ya, menurut saya observasi ya yang saya lakukan tadi untuk coachingnya itu sudah bagus sekali ya, sudah sesuai, mungkin sudah sesuai dengan alur ceritanya. Di situ Ibu juga sudah memancing tujuan dari coachingnya juga sudah jelas, mengarahkan beliaunya untuk mengidentifikasi permasalahannya, terus nanti sudah ada rencana aksinya yang mau bagaimana. Terus tadi juga dipilih dari rencana aksi tersebut mau mana yang diprioritaskan dan sampai dengan Anda itu nanti minta komitmennya supaya beliau si coach itu nanti bisa melaporkan hasilnya kepada Anda. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik. Namun, ini ada setelah saya lihat tadi itu yang kita fokuskan tadi itu adalah di presence-nya ini atau kehadiran penuh. Ya. Nah, tadi saya lihat ada sedikit mungkin walaupun hanya mungkin sekali atau berapa itu tadi Anda itu melihat HP ini. Itu iya itu ngecek HP itu boleh saja, tapi karena standar kita itu sedang melakukan coaching kehadiran penuh, ada baiknya untuk HP itu kita abaikan dulu. Paling seperti itu. Itu kalau untuk yang lain itu sudah sangat bagus sekali. Paling itu tadi ada sedikit hanya masukan seperti itu saja tadi, sehingga nanti untuk kehadiran penuhnya bisa benar-benar terpenuhi. Walaupun hanya sedikit itu juga mungkin ya ada gangguan sedikit seperti itu. Itu untuk masukan dari saya. Terima kasih masukannya Pak. Iya, sama-sama. Nah, setelah melakukan coaching tadi untuk mendengarkan untuk risetnya itu berarti sudah mungkin bisa dikembangkan lebih baik lagi. Apakah mungkin dari 2 kompetensi yang tadi ada yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ini Pak, yang ada nih Pak ini mungkin mengajukan pertanyaan gitu. Saya perlu banyak latihan terus secara intensif nih Pak untuk menanyakan secara aktif juga. Mungkin begitu Pak. Terima kasih ya. Moga-moga nanti semoga bisa untuk kompetensi yang selanjutnya itu bisa Ibu kembangkan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita juga bisa untuk meningkatkan lagi hal-hal tersebut. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya berikan pada waktu saya observasi kepada Bu Mama. Mudah-mudahan hal tersebut bisa membantu Bu Mama untuk lebih baik lagi untuk mencapai kompetensi yang lainnya juga. Terima kasih Pak Rona, saya terima kasih untuk masukannya dari
dari saya. Sip.